Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk topik pembahasan ini ada 6 topik. Yang pertama, teori belajar dan motivasi belajar anak. Yang kedua, teori perkembangan yang di dalamnya ada kognitif, psikososial, emosional, sosial, konteks. Yang ketiga ada profiling peserta didik. Yang keempat ada kerangka strategi. Yang kelima ada pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Yang keenam ini ada lesson planning, RPP atau modul ajar, penyusun, evaluasi, dan refleksi. Untuk selanjutnya yang topik 1 ini teori belajar dan motivasi belajar anak. Jadi belajar merupakan upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Dan belajar ditandai dengan perubahan perilaku. Dalam teori belajar ini ada 3 teori. Yang pertama behavioristik, yakni seseorang akan dianggap belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Yang kedua, ini ada teori sosial kognitif. Untuk teori sosial kognitif ini belajar harus menghasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Teori ini mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Yang ketiga, teori sosial kognitif. Jadi maksudnya pengetahuan terbangun dan terus berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Itu untuk teori belajar ada 3. Untuk motivasi belajar ini dapat muncul karena beberapa hal. Yang pertama ini ada kebutuhan, karena tujuan, regulasi diri atau yang keempat ini emotional interest. Yang topik 2 yakni teori perkembangan atau kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks. Ini ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget tahun 1954. Yang pertama, tahap sensori motorik ini terjadi saat lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret ini dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasional formal, yakni pada umur 11 sampai 15 tahun. Untuk teori perkembangan sosio-emosionalnya ada 3. Yang pertama, teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luas budaya. Yang kedua, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Dalam tahap perkembangan yang terungkap ketika manusia melalui rentang kehidupannya. Yang ketiga, ini ada teori sosial konteks perkembangan. Konteks sosial merupakan pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak. Misalnya keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Next. Untuk topik 3, yakni profiling peserta didik. Jadi, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta tentang karakteristik peserta didiknya.
Pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Untuk karakteristik peserta didik ini ada etnik, kultural, sosial, status sosial, minat, motivasi, ada gaya belajar, kemampuan awal, dan seterusnya. Yang topik 4 yakni kerangka strategi. Ini ada 3. Yang pertama, DAP adalah segala teori dan riset tentang bagaimana anak berkembang dan belajar sesuai tahap perkembangan digunakan dalam merekayasa lingkungan yang selaras dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang kedua ada CRP, yakni berpijak pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya tersebut. Yang ketiga ada TARL, atau yang terakhir Teaching at the Right Level, adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Next. Untuk topik 5 ini ada pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Jadi asesmen adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik tersebut. Fungsinya yang pertama formatif, yang kedua sumatif. Yang formatif adalah penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dan sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Tujuan penilaian sendiri ada 4, ada keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Untuk keeping track, yakni berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Untuk checking up, berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Yang terakhir ini ada summing up, atau suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Next. Lesson planning, RPP, penyusun, evaluasi, dan refleksi. RPP yakni dapat didefinisikan sebagai perangkat rencana pembelajaran yang memberi arahan bagi guru atau materi apa saja yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Atau biasa yang sering kita temui dalam kurikulum merdeka yakni modul ajar. Komponen untuk RPP sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 ini ada 6. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi ajar. Ya, yang ketujuh alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Untuk refleksi pembelajaran yang saya pilih ini yakni topik 1 mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Untuk motivasi belajar, saya akan memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dalam memberikan motivasi belajar, saya akan menelusuri latar belakang peserta didik.
Untuk teori belajarnya, pada teori ini saya sebagai seorang guru akan membuat kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan, dan lain-lain. Untuk growth mindset-nya, saya juga menerapkan teori growth mindset dan fixed mindset. Saya memotivasi peserta didik bahwa mereka bisa sukses melalui kerja keras. Untuk analisis artefak ini sudah saya sajikan dalam link Google Drive yang saya unggah di LMS pada jurnal mata pelajaran ini. Di sana sudah saya lampirkan tugas-tugas dan berbagai artefak menjadi satu dalam Google Drive. Untuk selanjutnya, pembelajaran bermakna. Hal yang akan saya terapkan sebagai guru, yakni yang pertama, bisa memberikan motivasi atau dorongan pada peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar. Yang kedua, memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, saya mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Yang selanjutnya memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya dan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan observasi. Yang terakhir, membuat kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan masalah, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan saya dari jurnal refleksi tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.